Assalamualaikum. Beberapa waktu lalu ada teman yang bingung tuh ya. Kok resting heart rate di atas kalian semua ya? Oleh smartwatch-nya kecatat 88 gitu. Rata-rata scan hari terakhir. Terus dia nanya, gimana sih caranya nurunin resting heart rate? Nah, yuklah kita obrolin. Pertama nanti kita obrolin tentang RHR itu ya. Resting heart rate itu tuh apa? Kedua, kita tinjau rentang normalnya. Terus, ini sebahaya apa sih? Penentunya apa? Terus, bisa nggak ini dinormalisasi dengan fasting? Caranya gimana? Catatannya apa? Kayak gitu ya. Sebelum ke situ nih catatan seperti biasa ya, ini sekedar obrolan kasual, bukan rekomendasi medis. Yuk kita mulai. Pertama ya, resting heart rate. Dia gambaran titik terendah denyut jantung kita per menit pada suatu hari gitu. Biasanya yaitu didapat saat rehat yang super relax itu. Zaman dulu itu diukur dengan cara manual sesaat setelah bangun tidur gitu. Saat belum loading ya di pergelangan tangan atau denyut di leher. Nah, tapi sekarang ini udah tahun 2026 kan ya. Bisa diukur pakai smartwatch, gelang kesehatan yang kita pakai sehari-hari. Normalnya berapa? Nah, ini ada kelas-kelasnya. Kalau yang top markotop tuh ya, kelas A itu biasanya atlet profesional, juara olimpiade kayak gitu, yang kondisi prima. Nah, itu ya rentangnya bisa 40 atau kurang dari 60 jauh lah gitu ya, denyutnya per menit. Kalau yang biasa-biasa ya biasanya rentangnya antara 50, 70 beat per menit kayak gitu. Nah, yang agak pas-pasan itu kalau kelas C ya, agak tinggi itu di rentang 70 sampai 100 BPM gitu. Kalau terlalu tinggi, ini tuh jelek ya. Sama dokter dibilang takikardia gitu ya. Terlalu rendah juga error, sama dokter dibilang bradikardia. Yang terlalu rendah ini ya bisa aja dia masih 60-an gitu ya. Tapi kesendat-sendat, terus disertai pusing, lemes, sesak napas, linglung, atau berasa kelenger gitu. Ya ini bahayanya sangat serius ya. Menyangkut nyawa, mesti segera cari bantuan medis. Bukan bantuan raskin. Walah. Kelewat tinggi, yang kerasa gimana-gimana itu juga di luar lingkup kita, segera aja ke dokter. Biasanya itu tanda kerja jantung berlebihan, remnya nggak pakem, taruhannya nyawa. Penentu-penentunya apa sih? Nah, cerita dulu nih ya. Idealnya saat kita perlu gaspol gitu ya, lomba lari atau apa gitu, ya denyut jantung kita itu ngegas. Tapi begitu urusan udah rampung, ya saatnya rileks, gerakan jantung terus direm, dilambatkan untuk menghemat energi dan supaya lebih awet, aman, terpelihara. Yang bikin galak jiwa di luar normal itu macam-macam. Bisa stres kronis, kurang tidur, dehidrasi, ada konsumsi kafein, alkohol, nikotin yang tinggi, ada sakit-sakit demam, bisa juga gangguan tiroid ya berupa hipertiroidisme. Nah, stres kronis tadi itu ya umum terjadi karena sindrom metabolisme gitu atau gangguan metabolisme. Bisa juga udah merembet jadi gangguan kardio jantung. Nah, ini kalau dicek darah ya, errornya terukur biasanya tuh. Trigliserid, gula darah, asam urat, tensi meninggi, kayak gitu. Bisa juga ini karena gangguan hormonal yang disebabkan oleh obat, suplemen, pola hidup ancur-ancuran, atau sebab lain. Jadi ya kalau udah nyata-nyata ada gangguan di situ, ini mesti dibantu dokter aja lah ya. Jangan ambil risiko karena tadi ini amat bahaya. Terus disebutkan lagi ya, dari hasil googling, dibilang tuh yang bikin galak jiwa, gangguan sistem kelistrikan jantung gitu ya. Nah itu tuh juga bisa karena gangguan metabolisme tadi, atau ya dasarnya masalah di jantungnya itu. Bisa juga ini karena efek samping obat penurun tekanan darah ya, beta blocker gitu. Bisa juga gangguan tiroid juga, yang ini hipotiroidisme. Nah, tapi itu tadi kelas ekstrim ya, di luar lingkup kita. Yang ditanyain teman tadi itu bukan yang sampai segitunya. Secara umumnya sih dia oke-oke aja tuh. Cuman kelasnya kelas C tadi. Dia ingin naik ke kelas B lah kira-kira gitu. Kenapa sih seorang yang dulunya prima waktu rada muda turun ke kelas C? Nah, penyebabnya itu keusuran atau penuaan yang berangsur-angsur tuh pada umumnya. Dan ini sifatnya sering holistik sehingga nggak bisa secara instan ditunjuk hidung terus diberesin sekejap mata. Nah, karena saya sering bikin video soal fasting, dia terus nanya, bisa nggak sih diperbaiki dengan fasting? Ya insya Allah bisa ya. Guru-guru fasting sering bilang tuh, bahwa fasting itu memperbaiki keadaan kita secara holistik. Cuman ya fasting itu dalam hal seperti ini nggak bisa jadi jurus tunggal. Adalah rangkaiannya yang mesti dimainkan, kita akan sebutkan juga. Kalau ngomong soal fasting ya, untuk yang kayak gitu tuh fastingnya yang kayak apa? Ya ini seperti umumnya yang dibilang guru-guru fasting aja. Mesti berkesinambungan dalam jangka yang cukup lama. Kalau masalahnya munculnya baru-baru, ya biasanya
belum sampai 2 bulan gitu ya, praktekin fasting itu udah perbaikan. Tapi kalau udah berlangsung lama ya itu bisa butuh 3 bulanan gitu ya, atau lebih. Dan bisa aja ini nggak cuma intermittent fasting yang kelasnya 16 jam ke bawah, tapi perlu diseling extended fasting yang kelasnya 19 jam atau lebih dikit gitu. Barang 2 kali seminggu atau 3 kali sebulan atau lebih sedikit dari itu. Intinya tuh ya, kalau pengennya buru-buru ya itu nggak bisa tadi. Tapi kalau kitanya sabar, mau menelateni dengan fasting beberapa bulan, umumnya ya itu bisa membaik. Tapi sekali lagi ini fastingnya nggak bisa dijadiin jurus tunggal. Hmm, jurus rangkaiannya apa lagi? Nah ini sering kita obrolin sih. Kira-kiranya ya, yang serangkai mesti dijagain. Pertama tuh perbaikan pola tidur. Berikutnya, perlu perbaikan pola diet juga. Jangan kebanyakan makan gula karbo, junk food, processed food, dan seterusnya. Dan juga jangan kebanyakan makan. Jangan overeating. Terus ya, minimalisasi asupan toksik. Ini juga penting. Termasuk di sini itu bisa aja obat atau suplemen yang dibilang sehat sama penjualnya. Aktivitas anti mager ini juga harus dilakukan karena kalau mager ya metabolisme jadi slow, healingnya bakalan slow juga ya kalau kayak gitu. Normalisasi ya walau alam. Terus ada lagi yang menyarankan ya breathwork gitu kalau di Amerika dibilangnya, orang sini bilangnya latihan pernapasan atau meditasi tertentu. Nah, silahkan dicari sendiri nih yang sifatnya meredam stres negatif. Terus perlu juga kecukupan hidrasi tadi karena ya yang bikin gala-giwa itu bisa aja ketidakseimbangan elektrolit. Selain minum air mesti cukup, ya jangan sampai terus kerusak sama drug alkohol kayak gitu. Dan suplemen tertentu yang tadi kita bilang toksik itu ya. Lanjutnya yang penting adalah paparan sinar matahari pagi. Karena kita ini kan mesti nyeklik dengan semesta ya. Jangan cuma tinggal di gua gitu ya. Atau sick building lah gitu ya. Tapi perlu hidup di tempat yang sehat, habitat sehat. Berikutnya yang suka disebut-sebut para dokter, cold exposure gitu ya. Selain paparan pepanas di matahari ya, perlu juga paparan dingin. Entah mandinya air dingin misalnya gitu, atau gimana lah diatur-aturnya. Nah, karena eksposur panas dingin bergantian ini ya, cenderung akan menghilangkan kecenderungan metabolisme yang slow, akan meningkatkan fungsi mitokondria sel-sel, ujungnya ngegas healing. Itulah kira-kiranya ya. Atau dengan kata lain, walau fasting itu bisa efektif menormalisir denyut yang 80-an ppm ke sono menuju ke kelas B yang 57-an ppm, tapi ya mesti disertai normalisasi pola hidup gitu deh singkatnya. Ini para suhu ya, dan atau yang punya pengalaman pribadi memperbaiki resting habit. Kalau mau nambahin atau komen silakan aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.